Better than to let me hear. Assalamualaikum, saat ini saya ingin menjelaskan tentang susunan serat optik. Pertama-tama kita bahas core. Core adalah inti dari serat optik yang terbuat dari gelas atau plastik. Dan yang kedua ialah cladding. Cladding adalah ini juga sama dengan core. Nah, yang terbuat dari gelas ataupun plastik juga. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah yaitu coating. Coating tersebut terbuat dari plastik yang diberi warna. Nah, warnanya tersebut biasanya bisa lebih dari satu lapisan. Dan itu penjelasan dari saya tentang materi susunan serat optik. Ya, sekian dari saya. Dari penjelasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perambatan cahaya dalam serat optik. Pada dasarnya, cahaya dapat merambat lurus atau memantul di dalam core serat optik. Pemantulan cahaya terjadi karena indeks bias core lebih besar dibandingkan indeks bias cladding. Pola perambatan cahaya dalam serat optik sebagai berikut. Sinar merambat lurus sepanjang sumbu serat tanpa mengalami refleksi atau refraksi. Sinar datang mengalami refleksi total karena memiliki sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis dan akan merambat sepanjang serat melalui pantulan-pantulan. Refraksi pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Sinar akan mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat karena memiliki sudut datang yang lebih kecil dari sudut kritis. Konstruksi kabel fiber optik terdiri dari 3. Yang pertama ada core yang sebagai inti dari serat optik. Core ini berfungsi untuk memantulkan cahaya dan merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Core ini biasanya terbuat dari bahan kuarsa atau silika yang berkualitas sangat tinggi. Core ini merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya melintas pada bagian ini. Core memiliki diameter dari 2 mikrometer sampai 125 mikrometer. Semakin tinggi diameter dari core ini, semakin baik format yang diterimanya. Yang kedua ada cladding atau selimut dari core. Berfungsi sebagai cermin, yaitu untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat dari ujung ke ujung lainnya. Cladding ini biasanya terbuat dari bahan kuarsa atau silika yang nilai indeksnya lebih kecil daripada core. Cladding ini merupakan selubung dari core. Hubungan indeks antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Cladding ini memiliki diameter dari 5 mikrometer sampai 205 mikrometer. Dan yang ketiga adalah ada coating atau sebuah jaket dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi mekanis sebagai pengkodean warna. Biasanya coating ini terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk melindungi core dan cladding dari kerusakan eksternal. Jadi, serat optik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu step index multimode, yang kedua itu grade index multimode, dan yang ketiga itu step index single mode. Keunggulan yang didapatkan dalam penggunaan serat optik adalah 1. Lebih murah. Pembuatan kabel serat optik memerlukan bahan-bahan yang relatif murah. 2. Lebih tipis. Memiliki diameter yang lebih kecil dari kawat tembaga. 3. Kapasitas muatan lebih besar, memungkinkan membawa lebih banyak saluran telepon atau televisi. 4. Penurunan sinyal lebih sedikit. Kerugian sinyal cahaya pada serat optik lebih sedikit daripada kawat tembaga.
Kekurangan serat optik. 1. Kekurangan terbesar dari serat optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis bukanlah sembarangan melainkan pengusaha atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. 2. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan serat optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. 3. Perhatikan juga penempatan pada serat optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau memiliki sudut melengkung, agar proses berjalannya gelombang bisa lebih lancar atau tidak menghambat. Perbandingan single mode dan multimode pada fiber optik terdapat pada cahaya yang dipancarkan transmitter. Jika single mode berarti memancarkan satu jenis mode pada satu waktu, sedangkan multimode adalah memancarkan beberapa jenis mode cahaya dalam satu waktu.